Kasus kekerasan dalam rumah tangga terus terkuak. Motif sakit hati kerap jadi alasan pelakunya. Jalinan kasih dalam mahligai rumah tangga sudah sewajibnya dijaga dengan saling cinta dan kasih sayang. Namun dalam perjalanannya kerap kali tak berjalan mulus. Seperti di Kecamatan Jenggawah, Jember, Jawa Timur. Wanita berusia 35 tahun disekap dalam kamar selama berhari-hari oleh suaminya. Ia diikat dengan rantai besi dan sekujur tubuhnya alami memar. Korban berhasil lepas dari belenggu siksa suaminya setelah kabur dan minta pertolongan warga. Ditetapkan jadi tersangka, suami korban terancam hukuman di atas 10 tahun penjara. Rupanya penyiksaan bukan hal baru bagi korban. Selama 11 tahun berumah tangga, cekcok selalu berujung kekerasan. Kali ini pemicunya karena ribut soal biaya masuk sekolah. Motif dari kejadian ini, suami istri ini cekcok tentang biaya pendaftaran anaknya masuk sekolah. Dan karena terhimpit masalah ekonomi, akhirnya korban dirantai dan disekap di dalam kamarnya, yang saat itu juga anak-anaknya mengetahui. Sementara itu di Jombang, Jawa Timur, sakit hati karena kerap dianiaya jadi motif seorang wanita membunuh suaminya. Korban tewas akibat diracun dan jasadnya disembunyikan dalam kamar selama 40 hari. Pelaku kemudian menyerahkan diri ke polisi. Perempuan berusia 47 tahun itu mengaku menghabisi nyawa suaminya dengan racun. Tersangka mengaku membunuh karena sakit hati. Sejak tahun 2019, dirinya yang dinikahi secara siri kerap mengalami tindakan kekerasan dari korban. Motif terlapor dengan pelapor atau korban ini sudah menikah siri lama dari 2014. Nah, pada saat 2019 itu sudah mulai adanya kerenggangan dari rumah tangga yang mana korban sering melakukan kekerasan terhadap terlapor. Terlapor dari keterangannya sudah sangat sabar melayani korban, tapi selalu saja menerima kekerasan dalam rumah tangga. Lika-liku rumah tangga yang berakhir tragis juga dirasakan suami istri yang sudah memiliki 2 anak di Kecamatan Majalaya, Karawang, Jawa Barat. Cekcok terpicu dugaan perselingkuhan sang istri, seorang lelaki tega menghabisi nyawa pasangannya tersebut. Pelaku juga mencoba melukai diri sendiri namun berhasil diselamatkan. Polisi menetapkannya jadi tersangka, dikenakan pasal kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman penjara seumur hidup. Ya, tindakan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT sudah lama jadi fenomena memprihatinkan. Sepanjang tahun 2025 saja, Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak mencatat lebih dari 8.000 kasus KDRT. Sementara data soal pelaku berdasarkan hubungannya paling tinggi pada kasus pacar atau teman, kemudian disusul pasangan suami atau istri. Menurut psikolog forensik Universitas Indonesia Reza Indragiri, kasus KDRT yang terjadi selama bertahun-tahun umumnya karena korban berharap pasangannya berubah. Sementara pelaku KDRT biasanya punya emosi tidak terkontrol. Kali KDRT bisa saja dipicu atau dipantik oleh masalah percintaan. Perasaan yang sudah mulai pudar sehingga perhatian berkurang, atau mungkin kehadiran orang ketiga dan seterusnya. Tetapi ketika kemudian huru-hara itu mencapai puncaknya tanda petik di kantor polisi, akal sehat berjalan, percintaan itu muncul kembali. Kepedulian itu muncul kembali. Kasih sayang itu pulih kembali. Jadi dengan kata lain, memang secara realistis, siapapun yang kemudian berada dalam situasi KDRT harus berpikir secara tenang. Apakah benar KDRT ini sungguh-sungguh merupakan titik buntu ketika percintaan tidak bisa dihangatkan kembali? Ada hal yang bisa dilakukan warga sekitar untuk menghentikan KDRT dalam lingkungan terdekat. Undang-undang penghapusan KDRT sebetulnya sudah sampai ke masalah itu. Ada pasal-pasal di dalam undang-undang penghapusan KDRT yang bunyinya kurang lebih adalah siapapun boleh langsung masuk, langsung buka pagar, langsung gedor pintu. Begitu mengetahui bahwa di rumah sebelah ada peristiwa KDRT. Jadi tetangga yang masuk, bukan polisi ya, saya bicara orang biasa. Tetangga kiri kanan yang tahu di sebelah ada KDRT, mereka dibenarkan oleh undang-undang untuk langsung menerobos masuk guna misalnya menghentikan aksi kekerasannya. Tinggal lagi, seberapa jauh kemudian kita ini juga akan memanfaatkan pasal itu. Perkiraan saya, kecil kita punya nyali sejauh itu.
Selain kontrol emosi guna mencegah konflik di dalam keluarga, seseorang harus punya rasa peduli, komunikasi yang terbuka, serta fokus pada penyelesaian masalah, bukan mencari kesalahan. Tim Liputan melaporkan.